Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Andreas dan Kak Marta. Yuk hari ini sama-sama yuk kita mau sembah Tuhan lagi, puji Tuhan lagi dan dengar firman Tuhan lagi ya. Kita gak boleh bosan-bosan tuh untuk melakukan ketiga hal itu ya. Yuk kita mulai yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama Tuhan. Mengadakan ibadahmu ya Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, menyembahmu juga ya Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hati Tuhan yang nurut Tuhan. Dan hati Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau katakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita katakan dari awal lagi adik-adik. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya kami cinta Kau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik kembali minggu ini kita sama-sama taruh tangan kita. Kita katakan dengan sungguh-sungguh lagi refnya ya. Minta sama Tuhan, layakkan hidup kita. Katakan bahwa kita ini anaknya. Ayo kita sama-sama minta ya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan lebih sungguh lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin Tuhan Yesus. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik sama-sama kita ngucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik
Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan lebih sungguh lagi, terima kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang sama-sama kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah selesai menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sama-sama Tuhan mengucapkan terima kasih Tuhan, menyanjung Engkau dengan kata-kata terima kasih tersebut Tuhan, karena memang Engkau saja yang layak Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengangkat Tuhan dan membuat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan menguji Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Kak Marta, hari ini kita mau nyanyi lagu apa ya? Lagu Natal dong, karena sekarang kan sudah bulan Desember. Oh lagu Natal nih. Aku tahu. Nyanyi lagu Salena. Oh salah. Loh itu kan lagu Natal Kak. Kita mau lagu Sukacita. Lagu Sukacita ya? Hai Mari Berhimpun bukan? Bukan. Pasti ini nih. Joy to the World nih pasti nih. Betul sekali. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan Joy to the World ya. Yuk kita semua bangkit berdiri ya sambil memuji Tuhan kita. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Ayo Kak Marta. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita versi Indonesianya ya. Hai dunia, gembiralah Dan sambut rajamu. di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi yuk. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, beri hatimu kepadamu. bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Yeay. Yuk adik-adik yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi yuk satu lagu yuk, firman pelita bagi hatiku dan bagi kaki kita ya. Emang karena firman Tuhan itu emang tuntunan buat hidup kita. Ya jadi kita sama-sama iman itu dengan nyanyi lagu ini ya, sebelum kita dengar firman Tuhan yuk. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya minta Kak Marta untuk berdoa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua telah bersuka cita memuji Tuhan. Waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menerima firman Tuhan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Wow, kalian pasti bersuka cita, kalian pasti bersemangat memuji Tuhan ya. Kaping sungguh bersyukur ya, karena di minggu kedua ini kita masih bisa berkumpul bersama, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih mendengarkan firman Tuhan. Kaping juga bersyukur hari ini Kaping masih ada di sini. Sebentar lagi Natal nih ya. Masih semangat kan? Masih ya, walaupun kita hanya ketemu muka lewat video aja ya. Oke, yuk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, seperti biasa kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Beritahu Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada kami. Kami boleh berkumpul hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, agar firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan boleh masuk dan berdiam di dalam hati kami. Ajar kami untuk lebih mengerti lagi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yeay, good job. Oke, Kapi hari ini mau cerita tentang dua tokoh Alkitab yang sangat luar biasa menurut Kaping, ya. Dan mungkin cerita ini sudah diceritakan oleh Om Alian di minggu yang lalu. Masih ingat? Coba tebak siapa mereka? Benar, mereka adalah Yusuf dan Maria. Pasti tahu kan siapa Yusuf? Siapa Maria? Masih tahu? Tahu. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kehidupan mereka, tentang bagaimana Sang Juru Selamat kita bisa lahir ke dalam dunia ini. Oke? Nah, dulu Maria itu adalah, iya, Kaping tahu Maria itu adalah ibunya Yesus. Tapi ini Kaping mau cerita sebelum Yesus lahir, ya. So, ya Yusuf dan Maria ini, mereka berdua itu sudah mengikat janji, ya. Mereka sudah mengikat janji kalau mereka itu akan menikah. Mereka sudah bertunangan, ya. Nah, mereka tinggal di Nazaret, dan Yusuf ini kerjanya adalah seorang tukang kayu. Nah, terus Maria ini suatu hari sedang duduk di dalam rumah. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Kok malaikat Tuhan bisa datang? Karena mereka itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat taat pada Tuhan. Mereka orang yang takut akan Tuhan. Ya. Terus tiba-tiba malaikat datang. Maria, Maria. Nanti engkau akan mengandung Roh Kudus. Ya. Tuhan Allah akan menaruh benih di dalam perutnya Maria, ya.
baby ya, baby di dalam perutnya Maria. Dan itu adalah bayi yang sangat spesial ya, bukan bayi sembarangan, bayi yang sangat luar biasa ya, bayi yang akan menjadi raja segala raja. Wah, Maria sangat terkejut. Hah, Tuhan, gak mungkin Tuhan, saya belum menikah, bagaimana saya hamil? Tapi kata malaikat, iya, karena ini adalah bayi yang spesial, maka bayi ini ditaruh sendiri oleh Tuhan ke dalam perut Maria. Sudah, kamu tidak usah khawatir. Ya, asal kamu percaya, asal kamu ikhlas, ya, asal kamu melembutkan hati kamu percaya saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, karena Maria adalah orang yang lembut hatinya, dan dia sangat percaya sama Tuhan, makanya dia bilang, oh ya udah Tuhan, oke baiklah, terjadilah padaku menurut apa yang Tuhan mau. Nah, kemudian Yusuf tahu bahwa Maria telah mengandung Roh Kudus. Tapi Yusuf bilang, loh saya kan belum menikah sama dia, kok dia udah hamil duluan? Nah, ternyata Yusuf mulai ragu ya. Yusuf bilang, gak apa-apa, saya diam-diam, saya mau menceraikan dia saja. Itu ya. Tapi tiba-tiba malamnya pas Yusuf tidur, datanglah malaikat ke dalam mimpinya. Dia berkata, "Hei Yusuf anak Daud, kamu harus tetap menikahi Maria. Karena anak yang dikandung oleh Maria itu adalah anak Allah. Anak yang akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kamu harus menikahi Maria." Nah, seperti Maria, Yusuf juga adalah orang yang percaya dan taat akan Tuhan. Akhirnya dia bilang, oke, kalau begitu saya akan tetap menikahi Maria. Nah, disitulah Maria akhirnya menikah dengan Yusuf. Ya, nah, setelah itu mereka mendengar kabar bahwa Kaisar Agustus telah membuka pendaftaran. Ya, mereka mau mencari tahu kira-kira orang di Nazaret itu berapa orang, orang di Bethlehem itu berapa orang. Nah, mereka tinggalnya di Nazaret. Untuk sensus penduduk, ya kalau kita sekarang bilangnya sensus penduduk, untuk hitung itu mereka harus ke Bethlehem. Nah, perutnya Maria sudah besar. Akhirnya mereka berjalan lumayan jauh ya dari Nazaret ke Bethlehem. Akhirnya mereka pergi. Sesampainya di sana, mereka mengetuk semua penginapan. Apakah masih ada kamar? Kata penginapannya atau orang penginapan, nggak ada, udah penuh semua karena semua orang datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri ya untuk sensus penduduk. Mereka ketok lagi satu kamar. Tetap kosong, tidak ada. Dan akhirnya karena Maria sudah sangat capek sekali, saya sudah capek kan, perutnya udah besar ya, udah gendong baby di dalam, ada baby di dalam perutnya. Nah, akhirnya mereka melihat sebuah kandang domba, ya. Mereka lihat di kandang domba. Di situ bau, ada embeknya di dalam, bau. Akhirnya mereka terpaksa karena sudah sangat capek, mereka masuk ke dalam. Nah, disitulah ya Yesus lahir dan diletakkan di dalam palungan. Kaping percaya semua pasti sudah mendengarkan cerita ini setiap tahunnya ya, tapi ini merupakan suatu cerita yang sangat luar biasa. Kenapa sih sampai Tuhan Yesus mau susah-susah dan lahir di dalam kandang dan diletakkan di dalam palungan? Tahu kan palungannya tempat air atau tempat makannya domba. Ya, kok mau diletakkan di situ? Padahal Tuhan Yesus itu kan raja segala raja, ya. Oke, itu karena apa? Karena kelembutan hatinya Maria dan Yusuf, ya.
dari awal waktu mereka dikasih tahu mereka bisa menolak. Oh, saya nggak mau, saya kan masih Maria ya, masih belum menikah, saya nggak mau mengandung. Gitu. Bisa saja. Tetapi karena Maria dan Yusuf itu adalah orang-orang yang hatinya sangat lembut, ya, mereka mau dibimbing sama Tuhan, ya, mereka mau dibimbing, dengar-dengaran ya kalau kata orang, ya, makanya Sang Juru Selamat kita bisa hadir ke dunia ini. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan kita hari ini, Kaping punya satu cerita. Kenapa sih Tuhan Yesus mau susah-susah lahir ke dunia ini? Ada yang tahu nggak alasannya? Oke, nih Kaping cerita. Ada satu laki-laki yang tidak percaya yang namanya Natal. Dia kalau dengar Natal, itu cuma tahayul, itu cuma cerita dongeng. Ya. Pertanyaannya dia adalah satu, kenapa Tuhan mau susah-susah lahir ke dunia? Malah dilahirkan di dalam kandang domba dan ditaruh di palungan. Mau nggak kamu tidur di palungan? Mau nggak kamu tidur di kandang domba? Kalau Kaping juga mungkin Kaping nggak mau karena bau. Ya. Nah, tapi laki-laki ini juga bingung, kenapa ya Tuhan Yesus mau lahir di dunia susah-susah begitu. Makanya dia nggak percaya yang namanya Natal. Nah, satu hari dia melihat burung di luar rumahnya, ya. Nah, burung-burung itu kedinginan karena seperti biasa kalau udah deket Natal kan di luar sana ya, mereka tinggalnya di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya, karena kita nggak ada salju ya. Nah, di sana banget dan dibilang, wah, burung-burung ini bisa mati kalau saya tidak menyelamatkan mereka. Nah, akhirnya laki-laki ini punya ide, gimana caranya saya mau panggil ini burung-burung masuk ke dalam. Dia ambil makanan, dia lempar. Tapi burung-burung itu nggak peduli, ya. Gimana ya caranya? Dia ambil lagi biji-bijian, dia taruh sepanjang jalan sampai ke dalam rumahnya. Itu pun burung-burung nggak peduli. Terus dia keluar, burung-burungnya kabur, ya. Wah, mungkin burung-burungnya mikir, ini siapa monster gede banget, ya, benar nggak? Nah, tiba-tiba laki-laki ini berpikir, andaikan saja saya bisa bicara dengan bahasa burung, saya pasti bisa panggil mereka masuk ke dalam. Nah, disitulah ya tiba-tiba lonceng bunyi dari gereja, teng, teng, teng. Tiba-tiba laki-laki ini sadar. Akhirnya saya mengerti kenapa Tuhan Yesus mau susah-susah lahir ke dunia. Kamu tahu kenapa? Nah, laki-laki ini berpikir, kalau dia bisa berbicara bahasa burung, dia bisa menyelamatkan burung-burung itu masuk ke dalam rumahnya. Ya, dengan memanggil mereka, ayo masuk. Mereka pasti akan mengerti. Demikian juga dengan Tuhan Allah kita. Kenapa dia menyuruh Tuhan Yesus turun ke dunia? Karena kita kadang-kadang tidak dengar-dengaran. Ya, karena itu Tuhan Yesus perlu turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, supaya saat Tuhan Yesus mengatakan atau saat Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, kita jadi mengerti. Pinter semuanya, ya. Jadi oleh karena itu kita semua harus jadi anak-anak yang dengar-dengaran, ya. Kita harus jadi anak-anak yang lembut hatinya. Saat Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan hal yang benar, kita lakukan. Saat Tuhan Yesus bimbing kita lewat orang tua kita, lewat kakak-kakak sekolah minggu, lewat teman-teman, lewat om, tante, siapapun di sekeliling kita, kita harus dengar-dengaran dan kita harus lembut hati, ya. Oke, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Kaping harap kalian semua akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dengar-dengaran, dan anak-anak yang lembut hatinya. Yuk, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami terus agar kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Anak-anak yang mengerti perintah-Mu. Anak-anak yang lembut hatinya. Anak-anak yang mau dibimbing Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang mau dengar orang tua kami, dengar guru kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, om dan tante, dan siapapun di sekeliling kami Tuhan Yesus. Ajar kami terus Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu yang dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye semuanya. Sampai jumpa. Adik-adik sekalian, ini adalah ayat hafalan untuk minggu ini. Kita ambil dari Matius 1 ayat 23. Bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke adik-adik, kembali lagi di Art and Craft. Waktunya kreativitas. Oke, nah karena ini sudah dekat Natal dan kita karena COVID, kita nggak bisa kemana-mana ya. Kita nggak bisa pergi ke rumah tante, ke rumah teman ya. Itu hari ini kreativitas kita mau bikin jeng 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 jeng. Apa ini? Ya, semua orang pasti tahu ya, ini adalah kartu Natal ya. Hari ini kita bikin kartu Natal aja, terus nanti kita kirimin lewat pos atau lewat JNE ya, atau mungkin lewat Gojek, bisa ya. Oke, nah ini gampang banget bikinnya ya. Cupping pakai kertas buffalo ya, kalian bisa bikin kertas dari kertas HVS bisa, kalian bisa bikin dari kertas karton ya. Kalau cupping boleh saran, paling bagus kertas yang agak tebal ya. Jadi pas dilipet dia nggak letoy-letoy gitu loh ya. Oke, nah cupping juga udah siapin pom-pom ya. Bisa diganti pom-pomnya pakai kertas warna-warni yang kalian gulung-gulung bisa, sama sprinkle ya. Sama kalian bisa beli kertas metalik digunting-gunting jadi shiny ya, jadi shiny paper ya. Apa aja boleh ya, kita harus pakai kreativitas. Pakai daun pun boleh kalau kalian mau ya, bunga pun boleh. Oke, nah cupping udah siapin uhu yang kecil dan juga pensel warna seperti biasa ya. Oke, nah sekarang kita mau buat. Pertama kita lipat dulu. Kita lipat jadi 2 ya. Jadi 2. Tada, sudah jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai gambar depannya. Cupping mau pakai warna merah. Biasanya pohon itu warna hijau, tapi Cupping mau bikin yang agak beda ya. Cupping nggak mau pakai warna hijau, tapi maunya merah. Karena merah itu melambangkan semangat ya. Bahagia. Oke, nah sekarang kita bikin aja begini. Kita coret. Semakin ke bawah, semakin besar. Ya. Pelan-pelan aja. Ini karena Cupping mau nunjukin, Cupping pegang ya. Tapi kalau kalian di rumah harus kerjainnya di meja. Jadi bisa lebih rata dan bagus. Oke, sekarang Cupping mau pakai warna coklat buat batangnya. Bentuk segitiga. Bentuk kotak ya. Sudah jadi. Bagus ya? Oke. Udah? Oke. Sekarang Cupping mau hias dulu ya. Cupping mau hias, siapin sprinkle-nya. Di sini Cupping pakai pom-pom kuning, jadi kayak bintang gitu loh ya. Kalian bisa pakai kertas kuning ya.
atau apapun yang shiny bisa dipakai di atas ya. Terus Kaping mau taruh sprinkle-nya sama pom-pomnya juga di semua. Agak nempel ya. Hati-hati jangan sampai kena rambut ya. Tada! Oke, sekarang Kaping mau tulis Merry Christmas. Kalian boleh pakai warna apa aja, Kaping mau pakai warna biru ya. Oke. Tada! Ini bagian luarnya. Nah, bagian dalamnya kalian bisa tulis apa aja di dalamnya. Boleh doa, boleh ucapan seperti ini ya. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Gitu ya. Boleh apa aja boleh kalian tulis di dalam sini. Yang penting luarnya cantik kayak begini. Oke. Ready? Sudah siap untuk buat? Kaping tunggu ya. Kartu Natalnya. Oke. Cukup untuk hari ini kreativitasnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kaping? Kakak percaya kita semua pasti diberkati dengan cerita firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita sama-sama memberdoa Bapa kami. Yuk adik-adik yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sama-sama doa Bapa kami yuk. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sampai berjumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.